Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail man adali waliyan faqad adantuhu bil harb aw kama qala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ba'dul ulama usrud hadits as-salihin wa sammihim wa bidhikrihim tatanazzalur rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha idza ma matu. Para hadirin wal hadirat wabil khusus para kiai, para habaib, wa nakhussu bidzikri fi hadzal maqam wa fi hadzal majlis al mubarak Romo Kiai Haji Abina Muhammad Ihya Ulumuddin, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, penuh manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Kepada para kiai dan para habaib yang saya hormati, saya tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka-mereka yang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diangkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Saya Al-Fakir Zubair bin Abdul Aziz belajar kepada Abina mulai tahun 1982 sampai sekarang. Mungkin yang hadir ini semuanya yang paling duluan belajar sama Abi ini saya mungkin. Pada tahun 1982 di Pondok Pesantren Darussalam. Di sini saya mendapatkan tugas untuk bercerita tentang manaqib Abu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mahabbah dalam hatinya untuk selalu menyebut orang-orang soleh, cinta pada orang-orang soleh. Kalau orang cinta pada orang soleh, cinta kepada orang mulia, insya Allah hidupnya di dunia dan di akhirat akan menjadi mulia. Maaf ya kalau saya menyebut Abu ya, maaf, seandainya nanti saya sempat nangis keluar air mata, mohon untuk dimaklumi. Karena saya hampir tiap malam tidur satu kamar dengan beliau. Pada tahun
saya melihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas diampel bukan dalam mimpi. Sedangkan beliau ada di Makkah. Saya tidak berbohong karena ini bulan puasa. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Pada tahun 1987 saya bilang ke Abuya, inni uridu an ata'allama indakum fi mahbatil wahyi Makkatal Mukarramah. Bahasa Indonesianya, ya Abuya, ketika saya mijit Abuya tahun 87, ya Abuya, saya kepingin belajar di antum di Mekah. Padahal saya tidak punya duit. Orang tua saya orang tidak punya. Saya nekat. Terus Abuya menjawab, ya Zubair, kam turid antuqima fi Makkah. Ente berapa tahun kepingin tinggal di Mekah? Kepingin 7 tahun. Kata Abuya, la 15 sana. Kamu harus 15 tahun. Ini saya giring nanti dan cerita ini saya giring dengan keramatnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. 15 tahun saya bilang, Abuya, bagaimana kalau 10 tahun? Nggak punya tiket, nggak punya biaya, kok nawar? Maaf, karena saya orang Surabaya. Apa orang Surabaya? Karakternya bonek. Bondo nekat, ndak punya duit, ndak punya biaya untuk pergi ke Mekah, kok malah nawar. Mau 15? Kalau 10 bagaimana Abuya? Kan bonek namanya. Abuya tidak menjawab habis itu, diem. Keesokan harinya ketika Abuya mau berangkat ke Malang, karena Abuya itu kalau di Surabaya tempat tinggalnya di tempat yang sekarang saya ada di sana sampai sekarang, di tempat saya. Ya Zubair, ta'al, panggil, ta'al Zubair. Istahid fil ulum. Istahid fil ulum. 3 kali, istahid fil ulum. Kamu harus rajin belajar, rajin belajar, rajin belajar, rajin ibadah. Perbanyak membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majlisnya Abuya semuanya sholawat, majlisnya Abuya semuanya dzikrus sholihin. Sampai-sampai katanya Abuya, al-futuh, kullal futuh, pertolongan Allah adalah as-salatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Saya oleh Abuya suruh memperbanyak sholawat. Akthir salat ala nabi, ista'id fil ulum wa akthir salah ala nabi. Saya bilang, "Na'am Abuya, insyaallah." Terus Abuya ke Malang bersama Abi. Karena kalau Abuya ada di Malang itu, Abi pasti satu mobil dengan beliau. Di belakang Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin bersama dengan Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Malang. Itu selalu kalau kemana-mana. Kemudian saya praktikkan anjuran Abuya untuk memperbanyak zikir sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu perintah pada tahun 1987. Kemudian saya lakukan sampai 88 saya pergi ke Ampel. Membaca Yasin dengan niat mudah-mudahan Abuya segera
memanggil saya ke Mekah. Mudah-mudahan baca Yasin, baca solawat, Yasin, solawat, Yasin, solawat. Di mana? Di makam Sunan Ampel. Selepas saya membaca Yasin, saya mau pulang. Saya noleh ke barat. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki sedang bersandar ke tembok, bukan bayangan. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri, ya qadatan, bukan dalam bayangan. Padahal beliau ada di Mekah. Saya lihat Abu sebelah barat nyender gitu, sambil memberi isyarat dengan tangannya kepada saya begini. Wallahi saya tidak ngarang, ini bulan puasa. Saya melihat Abu ya, akhirnya kaki saya kesandung batu nisan yang ada di makam-makam Sunan Ampel tersebut. Begitu kesandung, saya teriak Allahu Akbar. Saya lihat kaki saya luka. Kembali saya noleh ke barat, Abu ya sudah tidak ada. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya akan cerita tentang apa yang saya alami dan apa yang saya lihat dari Abu ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bukti cintanya Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki kepada orang-orang soleh. Pada satu saat Abu ya pergi ke Maroko. Saya tidak ikut ke Maroko, tapi yang ikut bercerita kepada saya. Abu ya selalu hadir dan mengumpulkan orang-orang soleh. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan kumpul dengan orang soleh. Ajak anak-anak kita kumpul dengan orang soleh, insya Allah anak kita akan menjadi soleh. Bagaimana kita akan mempunyai anak soleh kalau kita benci pada orang soleh? Abu ya selalu mengumpulkan orang-orang soleh. Abu ya tanya di Maroko kepada penduduk Maroko, di mana orang-orang soleh di sini? Didatangi oleh Abu ya. Kalau tidak ada, tanya Abu ya, apa ada makam-makamnya orang soleh? Kalau ada, saya akan berkunjung. Pada satu saat, semuanya dikunjungi, semuanya kumpul dengan orang-orang soleh. Katanya tadi, fabidzikrihim tatanazzalur rahmat. Dengan menyebut orang-orang soleh, apalagi kumpul dengan orang soleh, tatanazzalur rahmat. Rahmat pertolongan Allah akan turun. Mudah-mudahan. Dan saya yakin pada saat ini rahmat-rahmat Allah turun pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saking asiknya di Maroko Abu ya, sampai lama obat yang dibawa habis. Kemudian nelpon ke Mekah supaya dikirimi obat. Setelah dikirim obat, Abu tambah senang di Maroko, senang. Pada akhirnya nyampe pada hari di mana beliau harus pulang ke Mekah. Di hari itu Abu ya sudah bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Nanti jam 5 pulang ke Mekah. Subhanallah, ada satu orang datang. Ya Sayyid, ada salah satu wali min auliyaillah yang antum belum berkunjung dan berziarah kepadanya. Hidup apa sudah wafat? Sudah wafat. Kenapa kamu tidak ngomong sejak kemarin-kemarin? Kenapa? Ya kalau ini nanti saya jam 5 harus terbang ke Jeddah, ke Saudi. Katanya orang tadi, ya kalau tidak memungkinkan Sayyid, mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan kapan kalau ke sini lagi Sayyid bisa ziarah. Siapa itu? Asy-Syaikh Arabi Ad-Darqawi. Katanya Abu ya diam.
Enggak, saya tidak akan berkunjung tahun depan. Sekarang, hari ini saya harus berkunjung. Padahal dari tempat Abu ya ke makamnya Syekh Arabi Ad-Darqawi itu butuh waktu 6 jam bolak-balik. Sekarang saya harus berkunjung. Kemudian coba cek. Bilang ke Al-Hutut Al-Jawi maskapai. Bisa enggak diundur? Subhanallah, maskapai bilang kalau urusan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki jangankan diundur besok, minggu depan, tahun depan, bahkan 1 tahun tidak akan hangus tiketnya. Subhanallah, itu barokahnya siapa? Barokahnya cinta kepada aulia. Masya Allah, itu termasuk keramat daripada Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Karena aulia itu ya, meskipun sudah wafat masih mempunyai tasarruf, masih mempunyai hubungan kepada orang-orang yang masih hidup. Masih ada hubungan. Seperti ceritanya Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ketika sakit tidak kunjung sembuh. Maaf, ini sering saya ceritakan di mana-mana, tapi di Pujon belum. Bagi yang sudah mendengar, anggap angin berlalu. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah sakit pada tahun 70-an. Tangannya tidak bisa menggenggam tangannya. Subhanallah. Berkunjung pergi ke rumah sakit sana sini, ke dokter sana sini, periksa sana sini, tidak kunjung sembuh. Subhanallah, Hubabah Asy-Syarifah Fatimah bintu Abdul Wahab Al-Baghdadiyah Al-Jailaniyah, ibunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, didatangi oleh kakeknya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ibunya bernama Fatimah bintu Abdul Wahab Al-Baghdadiyah Al-Jailaniyah. Mimpi didatangi oleh Syekh Abdul Qadir, "Ya Fatimah, kalau cucuku Muhammad sakit enggak sembuh-sembuh, suruh datang ke Baghdad. Datang ke saya, akan saya obati." Akhirnya Abu ya siap, diberitahu oleh ibunya, "Naam ya Umi, siap. Disuruh oleh uminya pergi ke Baghdad. Ketika berkemas-kemas Abu ya Sayyid Muhammad ditanya oleh istrinya, Ummuna Radiyah bintu Abdurrahim Ar-Ridwan, "Mas, jenengan mau kemana? Kok kelihatannya berkemas-kemas, sepertinya mau pergi jauh?" Abu ya bilang, "Tidak, saya tidak pergi jauh, tapi saya pergi dekat." Masa Mekah Madinah dekat? Kan jauh. Abu ya tidak bohong, dekat di hati maksudnya. Dekat di hati, kenapa? Karena yang dituju adalah kakeknya. Kakeknya. Abu ya bingung, nanti saya kalau di Baghdad, saya nggak tahu barat, nggak tahu timur, nggak tahu selatan, tidak tahu utara, saya harus kemana? Bingung. Tak tahunya istrinya Abu ya, Ummuna Radiyah bintu Abdurrahim Ar-Ridwan, bangun dari tidurnya setelah bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Ya binti, wahai putriku, jangan khawatir kamu, sampaikan kepada Muhammad, ya, kepada cucuku Muhammad, nanti yang menjemput orang yang bernama Thariq Al-Hakami." Thariq Al-Hakami disampaikan oleh Ummuna. Lah betul, kamu diberitahu siapa? Syekh Abdul Qadir tadi datang ke saya. Syekh Abdul Qadir. Kemudian tenang Abu ya, tenang.
Di Baghdad, Syekh Tariq Al-Hakami mau pulang ke Mausil. Mausil itu provinsi paling ujung di sebelah utara Irak. Mau pulang, ketika dia tidur didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Tariq, kamu jangan pulang. Cucu saya dari Mekah akan datang ke Baghdad, kamu yang jemput. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kamu yang jemput. Kemudian Syekh Tariq tanya kepada Syekh Abdul Qadir, siapa beliau? Namanya Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hashimi. Kamu jemput nanti di bandara. Akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, beliau menanti di bandara. Setelah banyak orang keluar dari bandara, ada orang pakai imamah, pakai serban, langsung ditanya, hal anta Muhammad Alawi Al-Maliki? Abuya bilang, hal anta Tariq Al-Hakami? Iwan am, langsung rangkulan. Coba. Saya tidak ngarang, saya dengar langsung dari ceritanya Abuya sendiri yang cerita. Habis subuh. Cerita pada saya. Diantar ke sana kemari, kemudian berakhir ziarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah selesai ziarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abuya pulang ke Mekah. Ya. Kalau naik pesawat zaman dulu itu pakai tangga. Kalau sekarang kan pakai belalai, pakai terowongan kan begitu. Abuya ketika naik tangga tangannya megang besi. Biasanya asalnya tidak bisa menggenggam, ketika naik tangga menggenggam. Tapi Abuya belum sadar kalau tangannya sudah sembuh. Belum sadar kalau tangannya sudah sembuh. Naik ke pesawat, megang besi sampai di Jeddah, sampai pulang ke Mekah, salaman kepada orang tuanya, kepada Ummuna Fatimah. Ketika salaman, ya Muhammad, kamu sudah sembuh. Duh, kok tahu mah? Itu tangan kamu bisa menggenggam tangan saya. Cium. Masya Allah, coba lihat. Orang yang sudah wafat, kalau wali itu masih bisa bertasarruf kepada orang-orang yang masih hidup. Apakah ini dialami oleh Rasulullah? Betul, dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad diberi kewajiban, Nabi Muhammad dan umatnya diberi kewajiban berapa sholat? Berapa sholat? 50 waktu kita harus melaksanakan sholat. 50 waktu. Seandainya itu tidak diturunkan oleh Allah, kita setiap kurang dari setengah jam kita harus melaksanakan sholat. Kapan kita akan kerja, kapan kita akan masak, kapan kita akan nyuci, kapan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi barokahnya orang yang sudah wafat beratus-ratus tahun, barokahnya orang yang sudah wafat, akhirnya sholat yang harus kita laksanakan berapa waktu? 5. Barokahnya siapa? Barokahnya siapa? Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa sudah wafat apa belum? Sudah wafat atau belum? Nah, sudah wafat. Jadi para aulia, para anbiya itu meskipun sudah wafat, itu masih mempunyai tasarruf kepada orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan barokahnya orang-orang yang sudah wafat, meskipun sudah wafat, min aulia illah wal anbiya. Amin Allahumma amin. Termasuk keramatnya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki adalah
menegur dan mengingatkan kepada orang-orang yang mempunyai suudon kepada Abuya. Orang-orang yang punya suudon pada Abuya itu langsung dijawab oleh Abuya. Langsung dijawab. Contohnya, saya tidak akan memberi contoh yang jauh. Saya akan memberi contoh, dan ini sudah beredar semenjak saya masih ada di Mekah. Dan orang itu masih hidup. Dia adalah ipar daripada Abina Muhammad Ihya Ulumuddin yang sekarang ada di Lamongan. Ya, tahu ya. Kiai Haji Ali Imron, beliau guru saya. Dulu di Mekah ngajar saya usul fikih. Kiai Haji Ali Imron ini dalam hatinya begini. Ini Sayyid ini, Abuya ini katanya alim. Katanya orang wali. Katanya orang ahli hadis. Tapi kok suka nonton TV. Kok suka nonton TV katanya. Abuya itu tidak suka nonton TV, enggak suka nonton TV. Saya sering dalam satu kamar dengan Abuya. Abuya kalau ngidupin TV itu yang penting ada suara. TV-nya enggak dilihat, kecuali kalau ada berita. Katanya Ustaz Ali Imron, jari ini wali, jari ini alim, jari ini uang wali ahli hadis. Kok suka nonton TV? Subhanallah. Pada malam harinya Ustadz Ali Imron itu tidur bermimpi bertemu dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ustadz Ali Imron, tanyakan diri masih hidup orangnya. Bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Panggil ta'ala wala ta'ala. Bin Ismak. Siapa nama kamu? Saya Ali Imron. Apanya Sayyid Muhammad? Muridnya? Iya, saya muridnya. Jenengan sinten? Saya Abu Bakar. Oh, langsung salaman. Salaman, wala wali ya. Salaman. Awakmu kepingin Rasulullah. Kamu kepingin tahu Rasulullah. Dengan gembira Ustadz Ali Imron jawab, iya saya kepingin ketemu Rasulullah, kepingin lihat Rasulullah. Itu loh tembok itu ada lubang ventilasi itu. Inti naik, inti nengok, di situ ada Rasulullah. Langsung dalam mimpi itu Kiai Ali Imron ngambil pancian entah tangga atau apa, naik nengok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang nonton TV bersama Rasulullah, bersama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Coba. Makanya jangan sampai mempunyai kertek tidak baik kepada orang. Sayyid Muhammad nonton TV bersama Rasulullah. Ya apa kalau begitu? Mau ngomong apa? Ayo. Pas subuh-subuh, kalau subuh itu semuanya anak-anak, teman-teman sholat bersama Abuya di kamar. Ketika Ustadz Ali Imron masuk, Abuya tahajud kan, habis tahajud masuk, Abuya ngasih isyarat, Ali Imron, apa maksudnya? Oh, cerita. Tapi Ustadz Ali Imron tidak paham. Tidak paham. Hanya cerita. Lah ceritanya sampai sekarang. Nah. Ya alhamdulillah beliau tidak paham. Kalau paham kan kita nggak tahu cerita itu. Ya. Ojo kondo-kondo wong.
Tapi besok ada paham, saya cerita sama saya tadi malam begini, subhanallah. Coba. Apa artinya? Oh coba sampai mempunyai suudon kepada walinya Allah. Kepada orang biasa aja nggak boleh. Kata seorang Habib, suudon akhto wa in asob. Suudon itu keliru meskipun tepat. Meskipun tepat keliru. Tapi husnudzon asob wa in akhto. Husnudzon itu baik, benar meskipun keliru. Apalagi ini suudzon kepada walinya Allah. Ada satu lagi, murid kertek. Apa tidak baik kepada Abuya? Salah seorang murid, anaknya murid tersebut hadir di majelis ini. Gak usah disebut anaknya ya, muridnya aja ya sebut. Kiai Haji Saiful Islam yang punya pondok pesantren Ginggung Probolinggo, Keraksan Probolinggo. Dulu beliau itu tiap ketemu Abuya dipukul. Pokoknya ketemu dipukul. Mungkin pas saat itu kena tempat yang dia sakit. Mosok wali mukulan. Wali itu kalau di Jawa, ya Allah, dungo ya. Ngelus kepala, ini ndak mukulan. Aduh, wali kok mukulan, ya apa ini? Langsung dijawab oleh Abuya, padahal itu kerteknya hati. Langsung dijawab, besoknya ketemu, ta'al, sahabat Islam ta'al, jaddid imanak. Apa artinya jaddid imanak? Perbarui kamu punya iman katanya. Ya Allah. Kamu punya iman, perbarui. Iman kamu punya. Ayo ucapkan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sayyid Muhammad waliullah. Ya apa? Ayo ngomong. Sayyid Muhammad waliullah. Iya Buya. Sayyid Muhammad waliullah. Nah coba lihat. Kerteknya hatinya murid ketahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dulu pas duduk bersama Abuya duduk kursi, saya duduk di bawah. Sambil megang kakinya tak pijet. Abuya baca kitabnya taruh di bawah. Beliau duduk di kursi, kitabnya taruh di bawah. Tak angkat nama saya, tak pindah ke tempat yang lain. Isbak ente ya Zubair. Ada apa ente? Kitab saya dijauhkan. Maksud saya mau mempraktekkan ilmu. Ingin mempraktekkan taklimul muta'allim. Ternyata ada kanggu. Allah. Isbak ente. Saya jawab. Ya Abuya, idza wahid jalis fil fawq wal kutub fit taht, di bawah. Hada la yang bagi ya Abuya. Waduh. Ya Allah. Guru dikatakan layam bagi. Ya Allah. Apa saya ini kurang ajar apa cuman keperucut ini? Enggak tahu saya. Ya saya niatnya baik, ingin mempraktekkan ilmu. Layam bagi, apa layam bagi itu? Uraelo. Abuya, kalau ada orang duduk di atas, kitab ada di bawah, itu katanya orang Jawa, uraelo Abuya. Subhanallah. Apa katanya Abuya? Jawabannya Abuya seketika. Jawabannya Abuya, ya Zubair, i'lam, syuf, jildi, kulitku, wa admi, dan tulangku,
walahmi dan dagingku, wadami dan darahku, wasya'ri dan rambutku, semuanya adalah kutub, kata Abuya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulitku, darahku, dagingku, tulangku, rambutku, semuanya kitab. Apa bedanya saya dengan kitab itu, katanya Abuya? Ya apa? Itu kitab, saya juga kitab. Kalau dipikir-pikir betul, kenapa? Dari tubuh Abuya keluar mafahim, keluar tahqiqul amal, keluar al-khosois al-muhammadiyah, keluar apa lagi? Kitab-kitab yang lain. Jiber, Kef, iwa Abuya, iwa, antum kutub, min ana, siapa saya? Jenengan kitab-kitab, kata saya. Aduh. Ya Allah. Maksudnya ingin ngasih tahu praktek ilmu gitu ya. Ya Allah, makanya kalau depan guru itu sudah sami'na wa ata'na, ojo macem-macem. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Abuya bilang, sering Abuya ngomong sama saya di Medina, ya Zubair, ana kutub. Iwa Abuya kutub. Besok ngomong lagi, ya Zubair, ana kutub. Iwa Abuya, antum kutub Abuya. Ya Allah, min ana kutub Abuya. Mata sotik ini illa Abuya. Apa illa itu? Illa itu kalau bahasa sini illa angin, kecuali tidak. Illa itu artinya oke Abuya, oke. Ana kutub illa Abuya, illa. Ya Allah. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya Allah. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah membebaskan orang-orang yang ditodong-todong di pesawat itu apa namanya? Sandra. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah membebaskan sandra-sandra dalam pesawat. Sedangkan beliau tidur di Mekah. Kok bisa? Ya, di Aljazair dulu tahun 90-an kalau nggak salah ada orang-orang disandra dalam pesawat. Disandra dalam pesawat. Berhari-hari nggak lepas-lepas. Abuya tidur, yang mijet Kiai Haji Ali Imron, yang mijet. Abuya tidur. Ketika Abuya tidur bilang, atliku ar-rahain. Abuya bilang gitu ketika tidur itu. Bebaskan sandra-sandra. Habis itu Abuya bangun. Abuya aftah television. Buka televisi. Subhanallah. Di televisi ada berita sandra-sandra dibebaskan. Sandra-sandra pada bebas semua. Katanya, tadi jam berapa? Jam sekian. Kata Ustaz Ali Imron, iya Abuya tadi antum yang ngomong atliku. Iya memang saya yang membebaskan. Memang saya. Jam berapa tadi? Jam sekian. Lah tadi saya ngomong jam berapa? Iya tadi sekitar jam sekian. Subhanallah. Tanyakan sendiri kepada Ustaz Ali Imron. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat barokahnya orang-orang yang alim dan orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam mimpi, tapi dalam dunia nyata. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena kejadiannya di depan saya. Saya tidur bersama beliau di Madinah, di satu kamar.
Saya pijet. Saya pijet. Tak tanya beliau berdiri. Bangun. Waalaikumsalam katanya Buya. Waalaikumsalam, marhaba ya jaddi, marhaba jaddi, marhaba jaddi. Marhaba. Oke. Habis itu Abuya menjawab waalaikumsalam, kemudian tidur lagi, enggak lama bangun lagi. Ya Zubair, gawim li Muhammad, gawim li Ali Habsyi. Ali Habsyi Probolinggo, putranya Habib Muhammad Probolinggo. Gawim li Habsyi yu'abbis sayyarah. Menyiapkan mobil. Saya turun, Ali. Kata Abuya suruh siapkan mobil. Langsung siapkan mobil. Saya naik lagi ke atas, Abuya ke hammam, ke toilet, saya tuntun, beliau wudhu, habis wudhu, beliau duduk di kursi. Minta jubah, saya pakaikan jubahnya. Minta imamah, saya pasangkan imamahnya. Sandal, saya pasangkan sandalnya. Ayo, buat ini, ada sayyarah, ayo antar saya ke mobil. Terus, saya antarkan ke mobil, saya suruh ikut. Kemana Abuya? Abuya langsung ke Raudhah. Pas begitu Abuya nyampe, Masjid Nabawi baru dibuka. Sekitar jam 2:30 atau jam 3 dibuka. Abuya langsung ke mana? Ke muwajahah, berpapasan kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya jaddi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kemudian Abuya masuk ke Raudhah. Begitu nyampe di Raudhah, imamahnya dibuka. Dibuka, taruh depannya. Saya suruh duduk di depannya. Zubair, ente ajis sini. Abuya, taruh imamahnya dibuka, taruh depan. Kenapa kok imamahnya dibuka? Biar tidak ketahuan kalau beliau adalah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Karena kalau ketahuan nanti semuanya orang pasti akan menggurumuni beliau. Nanti duduk depan Zubair, tutupi saya. Setelah selesai sholat subuh, Abuya menuju ke Uhud, ziarah ke Sayyidina Hamzah. Setelah dari sana Hamzah, kemudian datang ke Syekh Mahruz bin Ladin, yaitu yang kontraktor Mekah Medina itu. Sarapan di situ, habis sarapan, Abuya pulang. Ya Zubair, anda ta'rif mada hadath al-bariha? Enggak tahu Abuya. Jani jaddi wa anta jambi. Jani jaddi wa anta jambi. Tadi malam itu yang datang kakek saya Zubair. Untung kamu ada di samping saya. Padahal saya tidak melihat apa-apa. Iya, ya Allah. Tadi malam kakek saya datang ke saya. Untung kamu ada di samping saya. Tapi saya nggak ngelihat apa-apa. Subhanallah, mudah-mudahan dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Yang hadir tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Apa yang diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang-hutangnya mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya ulama-ulama, barokahnya al-auliya, barokahnya orang-orang soleh, dan barokahnya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Amin Allahumma amin. Kalau ingin mempunyai anak soleh, kalau ingin mempunyai anak menjadi ulama, kalau ingin menjadi anak yang mulia, cintailah orang mulia, cintailah orang soleh, cintailah para ulama, cintailah para aulia. Katanya Wali Songo, wong kang soleh kumpulono. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat kepada hadirin semuanya. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.